Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Khairunisa dari kelas PAI 3E dengan nomor NIM 23810100184. Di sini saya akan membuat tugas video modul ajar dengan tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sebelum kita lebih dalam membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan keji, kita harus tahu dulu apa sih pergaulan bebas itu. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang di mana melewati batas berkewajiban, aturan, dan norma agama. Setelah itu saya akan membahas sedikit hadis dan Al-Quran mengenai perbuatan keji dan pergaulan bebas. Nah, yang pertama itu ada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, penjelasan Quran surat Al-Isra itu menyatakan bahwa ketika Allah menggunakan kata la taqrabuz zina, maknanya itu sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya kepada tindakan perzinahan adalah haram. Terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat yang kedua yaitu dari Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, penjelasan ayat ini menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata cara bagi pelaku zina. Pelaku zina itu bisa jadi seorang yang lajang atau belum nikah, atau bisa disebut ghairu muhson, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat Islam, serta ia adalah seorang yang baligh dan berakal atau muhson. Nah, adapun hukuman bagi pezina yang belum nikah itu 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Tapi ini menurut jumhur ulama. Nah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini dikembalikan kepada pendapat imam atau pemimpin atau penguasa. Nah, jika dia berkehendak maka bisa diasingkan, dan jika tidak berkehendak maka tidak perlu diasingkan. Nah, sedangkan hukuman bagi pezina yang sudah menikah atau muhson adalah dirajam atau dilempari batu. Yang ketiga itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Nah, dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelahkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, maksud hadis di sini ini menjelaskan bahwa keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika kita imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh dosa, oleh perbuatan yang seperti itu. Nah, namun jika imannya lemah, maka ia mudah tergoda untuk melakukan dosa. Nah, keimanan jadi barometer dari perbuatan manusia. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang memicu terjadinya perbuatan zina. Yang pertama ada
pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu merupakan interaksi yang normal kita sebagai makhluk sosial, tapi bisa dikatakan normal ketika kita berteman dengan lawan jenis itu secara baik dan sehat, tidak melanggar aturan agama, aturan norma, aturan budaya sosial. Nah, sebaliknya jika kita berteman dengan laki-laki melanggar aturan budaya, agama, norma, itu bisa dikatakan pergaulan bebas. Yang kedua itu adalah melihat aurat. Melihat aurat baik laki-laki maupun perempuan adalah haram hukumnya. Melihat aurat baik secara langsung maupun tidak langsung atau dari video seperti di media sosial itu ternyata bisa menimbulkan dan membangkitkan gairah seksual. Nah, gairah seksual ini yang menimbulkan adanya perbuatan keji, yaitu zina. Nah, yang ketiga itu mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Nah, selain melihat, mendengar juga bisa mengundang hawa nafsu yang harus dihindari juga. Nah, tidak menutup kemungkinan dalam pergaulan itu di antara teman kita pasti ada yang bercerita atau berbicara hal-hal yang buruk atau tidak senonoh. Nah, selain itu dalam lirik lagu juga banyak yang mengajak kepada hal-hal buruk seperti rayuan, pacaran, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Jika hal-hal itu seperti sering didengerin sama kita terus-menerus, itu bisa menjadi hal yang sangat biasa dan bisa menghantarkan pelakunya untuk berhayal dan berangan-angan yang tidak baik. Itu bisa menimbulkan perbuatan zina. Nah, yang terakhir itu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pacaran. Mungkin di zaman sekarang itu berduaan dengan lawan jenis sangat biasa ya, dengan alasan meeting, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Itu padahal sangat bahaya dan berpotensi untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Nah, hal-hal yang dapat memicu adanya pergaulan bebas itu bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, memilih teman dengan selektif. Nah, lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi seseorang, sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Makanya kita harus pintar-pintar nyari temen, jangan asal temenan gitu. Nah, yang kedua, memiliki pendirian yang kokoh. Dengan memiliki pendirian yang kokoh, kita tidak mudah terbawa arus pergaulan buruk atau pergaulan bebas. Yang ketiga itu mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti kegiatan agama, olahraga, atau seni. Nah, yang keempat itu membatasi interaksi dengan lawan jenis. Nah, hindari situasi yang bisa menimbulkan fitnah, yaitu berduaan tanpa mahram. Yang kelima, berkomunikasi dengan orang tua. Nah, Anda dapat membuka komunikasi yang baik dengan orang tua tentang pergaulan dan tantangan yang dihadapi oleh kita. Nah, mungkin ini ada sedikit gambaran ya jika seseorang sudah terjerumus ke dalam perbuatan keji atau pergaulan bebas. Ini di atas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.